Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya terima kasih buat ngeklik video ini. Perkenalkan, nama aku Gio, aku dari Banyuwangi dan sekarang aku tinggal di Australia. Sebelum kita memulai ke topiknya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dulu untuk mendukung channel ini buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku karena situ aku kayak update kegiatanku setiap hari. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, aku bakal nunjukin dulu ke kalian nih ke payslip kerja aku pas aku kerja di konstruksi itu dapat berapa. So far sih sekarang aku udah nggak kerja di situ lagi. Jadi ini udah kerja, aku udah berhenti sekitar satu bulan setengah gitu dari kerjaan ini. Dan baru sempet untuk buat konten tentang kerjaan ini tuh sekarang. So apologize me. Dan aku bakal nunjukin dulu payslip kerja aku dapat berapa biar sekedar info ke kalian. Payslip kerja di konstruksi itu berapa, which is aku tuh masih pemula gitu loh, di konstruksi itu masih pemula, jadi itu gajinya nggak terlalu besar-besar amat. So aku bakal nunjukin ke kalian semua payslip kerja aku. So guys, sekarang aku bakal nunjukin payslipnya, sekedar info kerja di konstruksi di Australia itu dapat berapa, just info for you. Dan aku bakal jelasin juga kenapa aku bisa kerja di konstruksi di sini. Dan ya, so kita mulai aja. Jadi payslip aku, nah ini payslip kerja seminggu, minggu pertama aku kerja. Ini payslipnya. Dan bisa kalian sendiri di sana ada totalnya, itu di bawah sendiri. Total itu aku dapat $1.586 per minggu, itu bisa sekitar segini. Dan tax pekerja itu segini. But di sini itu aku kayak kesalahan gitu loh. Sebenarnya nggak sampai 745, itu cuma sekitar 300-an aku harus bayar. Cuma karena kesalahan pas aku induction, aku itu nggak nyentang free tax apa gitu, jadi itu aku bayarnya mahal banget, 700-an, harusnya cuma 300-an. Jadi sebenarnya tuh aku nggak bayar 745 taxnya, cuma sekitar 300-an karena tadi aku bilang aku ngelakuin kayak kesalahan gitu. Jadi ini tapi ya bakal balik lagi next year gitu, jadi nggak apa-apa lah. Jadi itu totalnya seminggu aku dapat di bawah itu bisa kalian lihat $841, itu sekitar segini selama seminggu gitu. Jadi kira-kira aku itu dapatnya itu 27 per jam ya, $27, tapi yang lainnya 40-an, nggak usah, hampir $50 gitu, I don't know. Jadi so guys, tadi aku udah nunjukin tax aku, gaji aku di konstruksi itu dapat berapa, biar kalian sekedar bukti lah kalau aku tuh nggak ngomong doang, itu beneran. Tapi itu cuma sekedar info aja. Aku lakuin sebelum aku daftar ke website company-nya itu, aku itu daftar kayak menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Kayak aku harus punya white card dulu. Jadi white card tuh kayak gini. So aku bakal nunjukin ya, harus tutup nomornya dulu. Nah ini white card itu jadi itu kayak kartu kalian itu udah tahu kayak peraturan, rules, terus apa-apa gitu yang bersangkutan dengan konstruksi, yang safe work gitu loh. Kayak kalian tahu kalau kerja itu yang safe itu gimana gitu, kalian harus punya kartu ini. Dan kartu ini kayak kartu dasar, kalian harus, semua orang yang kerja di konstruksi di Australia harus punya ini. Dan setiap state, setiap bagian negara itu beda-beda. Sekarang aku pakai white card yang New South Wales, jadi kalian harus punya kartu ini dulu. Dan ini tuh white card tuh bukan hanya konstruksi sih, itu kayak kerja yang lainnya gitu loh, kayak kerja yang bagian yang kerja, pokok semua pekerjaan yang bersangkutan dengan konstruksi, dengan apa-apa gitu, pokok harus punya white card gitu kan. Kayak you know how to work safe di konstruksi di Australia gitu. So guys, untuk lebih lanjutnya tentang white card ini, aku bakal jelasin di lain video.
review. Jadi di video ini aku cuma kayak jelasin kalau aku harus punya wildcard. It's not only me, semua orang kalau kerja di konstruksi harus punya wildcard. Dan aku tadi udah bilang kan, setiap bagian negara itu wildcardnya beda-beda. So bagian New South Wales itu kalian udah nggak bisa nggak bisa online. Dulu sebelum aku daftar itu kalian bisa online, kayak tesnya itu bisa online, terus dengan materinya online. Tapi pas zamanku itu tahun berapa ya kan? Kayaknya 2019 deh. Kayaknya 2019 itu udah nggak bisa online lagi, jadi itu harus face to face gitu. Dan banyak kayak tempat short course gitu menyediakan kayak kayak sehari untuk dapetin wildcard gitu, kayak kalian itu masuk kelasnya terus dijelasin safety work gini-gini bla bla bla, terus kalian tes, terus kalian wildcardnya tuh bakal seminggu datang ke alamat kalian gitu. Jadi di daerah New South Wales udah nggak bisa online, jadi kalian harus face to face, kayak nyari di tempat berbagai short course kelas gitu buat dapetin wildcard ini gitu. Jadi setelah aku melakukan kelas singkat itu, kayak pelajaran singkat itu, short course itu, dan untuk mendapatkan wildcard ini, terus aku tuh nggak cuma dapat wildcard doang, jadi aku kayak dapet kayak paper gitu, kayak kertas itu kayak sertifikat ya. Sertifikat itu kayak aku juga dapat kayak prepare to work safety in the construction industry itu. Jadi aku juga dapat kayak 2 paper gini. Yang satunya itu aku nggak tahu, kayak ini kayak statement of national work training gitu. Jadi ini kayak kertas training gitu, kayak semacam sertifikat ya. Di Indonesia itu kayak prepare to work safety in the construction industry. Jadi aku habis kelas itu, aku bakal jelasin dari video. Pokoknya habis kelas itu aku dapat kertas ini dulu. Setelah aku melakukan kelas itu selesai, aku dapat kelas ini dulu. Jadi wildcard ini kayak datang seminggu setelah aku melakukan kelas itu. Jadi aku setelah mendaftar wildcard, kayak setelah aku mempunyai wildcard, aku langsung ke websitenya gitu, Jadi sebelum aku mau ke tempat konstruksi ini, jadi ayah tiri aku tuh udah kerja di sana. Jadi ayah tiri aku tuh kayak nanya ke head manajernya kalau ada lowongan apa enggak, gini bla 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 bla, pokok panjang lebar, kayak nanya lowongan ada apa enggak. Jadi itu aku nggak langsung, setelah aku dapat kartu wildcard ini dan sertifikat ini, itu aku nggak langsung kerja. Jadi itu aku kayak nunggu 1 bulanan gitu kalau nggak salah ya, 1 bulanan buat baru dipanggil. Jadi itu aku harus nunggu sampai ada posisi kosong buat aku, karena aku emang belum ada training khusus buat kerja di konstruksi gitu loh. Jadi aku kayak nunggu sampai posisi itu kosong. Jadi aku kayaknya aku dulu itu kerja di kitchen deh, sambil nunggu panggilan itu. Jadi setelah panggilan datang, aku langsung dikasih email. Lewat email aku itu kayak beberapa tes gitulah. Email itu kayak beberapa kayak 6 link itu kayak link-linknya itu, setiap link itu kayak ada soal, kayak ada penjelasan. Karena tempat konstruksi aku, company-nya itu kayak bangun bengkel sebuah kereta api gitu buat New South Wales gitu. Jadi kebanyakan video yang di website itu, di link itu kayak menjelaskan kayak safety work di dekat kereta gitu loh. Jadi kayak safety work, kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Ntar setiap website dan linknya kalau udah selesai itu ntar ada kayak bukti gitu loh kalau kalian selesai gitu. Setelah itu seninya baru aku induction ke company-nya gitu. Sebenarnya kalian juga bisa sih kayak nyari itu. Biasanya kalau aku kan kerja di konstruksi perantara dari ayah tiri aku, tapi aku juga ada usaha buat kerja di situ, karena aku harus dapetin wildcard, aku harus tes, aku harus habis tes dapetin wildcard, aku juga tes buat masuk ke company itu, kayak tes beberapa yang aku bilang sebelum induction. Aku kasih kayak 6 link gitu, dan itu soal kalau kayak soalnya itu kayak apa ya, kayak logika sih, nggak ngitung. Jadi kayak logika, misalkan soalnya itu ada salah satu soal, misalkan ada seseorang pada saat kerja tidak memakai baju yang berwarna oranye, kayak baju kerja gitu warna oranye, terus harus ngapain. Jadi pakai logika aja jawabnya gitu. Dan
finally alhamdulillah aku bisa jawab, jadi aku bisa keterima kerja gitu. Tapi buat kalian misalkan kalian nggak ada perantara gitu, kalian juga bisa sih kayak di website atau di aplikasi gitu, biasanya ada kayak nyari pekerja buat di konstruksi gitu. Jadi kalian juga bisa lihat di app atau di website. Dan meskipun aku lewat perantara juga kemungkinan aku juga nggak bisa keterima, karena itu juga ada kayak soal gitu, soal dan selama seminggu 1-2 minggu aku batas training kalau nggak salah. Jadi dilihat aku tuh bisa kerja secara safe apa enggak, karena di Australia itu kerja di konstruksi itu yang diutamakan itu safe-nya, keselamatan. Kalaupun aku bisa ngelakuin suatu kerjaan tapi aku nggak bisa safe gitu loh, aku nggak bisa nggak nalar buat keselamatanku gimana, itu aku bisa langsung dipecat gitu, nggak tanpa mikir-mikir panjang lagi. Example kayak orang nih, dia udah kayak nggak training maksudnya dia udah kayak orang yang handal gitu, tapi dia melakukan kesalahan kecil kayak nggak memakai harness atau seatbelt gitu saat bekerja, itu langsung dipecat tanpa mikir-mikir panjang lagi. Jadi di Australia itu kerja konstruksi, most important itu keselamatan kalian gitu loh. Jadi kalian punya kemampuan tapi nggak bisa kayak nalar buat safety work itu nggak bisa kerja gitu. Jadi yang diutamakan itu keselamatan. Jadi itu guys, itu sih aku udah ceritain gimana aku bisa kerja di konstruksi. Nah sekarang aku bakal ceritain pengalaman aku kerja di konstruksi kayak gimana. Singkatnya aja, jadi kerja di konstruksi Australia tuh nggak cuma white card doang ya. Kayak misalkan kata temen aku ada kayak sebuah sekolah gitu kan, TAFE kalau nggak salah, iya TAFE itu kayak ada kelas gitu loh, kayak course gitu tentang konstruksi gitu. Nah aku kan nggak sekolah di TAFE tentang konstruksi, jadi aku kan cuma modal white card doang. Jadi itu kerjaanku di sana ya cuma apa ya, kayak nggak seberisiko gitu loh, karena kerja di konstruksi itu nggak cuma white card doang, itu ada RISI tiket, terus ada work in the height, terus ada macam-macam lah, terus work ini, terus buat kerja ini gitu. Pokok banyak banget tiket dan card-cardnya. Nah aku cuma punya white card, jadi itu aku cuma legal buat kerja di konstruksi. Aku belum, kalau aku mau kerja di tempat yang tinggi itu harus ada work in the height gitu. Jadi kalau aku mau kerja di dekat rel kereta itu harus ada RISI tiket gitu. Jadi aku belum punya gitu. Jadi aku kerja di roof kan, di kayak bangun atap gitu. Dan untuk aku, karena companyku itu, jadi kan ini bangun bengkel kereta api di New South Wales gitu kan, daerah New South Wales. Nah ada satu company besar yang mengurus organisasi semuanya, dan company ini juga kayak ngajak company lainnya gitu. Dan company kayak misalkan company yang buat jalan, misalkan satunya buat jalan kereta, yang satu company buat listrik yang gitu kan, pokok yang satunya buat bangunan. Nah companyku ini itu buat atap, pokok per atap-atapan itu companyku yang ngurus. Nah aku itu kerja di company yang mengurus atap-atap. Nah karena aku cuma punya white card doang, dan atap itu harus punya kan work in the height gitu kan, jadi itu aku nggak bisa kerja di tempat yang menggunakan mesin yang ke atas gitu, aku nggak bisa, karena jadi aku kerjanya di bawah gitu. Jadi apa yang aku lakuin, yang aku lakuin selama aku kerja di konstruksi itu kayak motong atapnya, ngepasin, ngukur, buat terus dibawa ke temen aku yang di mesin, terus dibawa sama dia ke atas gitu. Jadi kalau aku kerja, kalau kalian lihat story aku di Instagram, ada di sorotan aku, kalian bisa lihat di situ kayak cerita aku kerja di konstruksi kayak gimana. Aku juga jalan di atap pernah, itu nggak apa-apa karena atapnya itu ada kayak pagar gitu loh gitu. Jadi kalian nggak bisa ke atas atap kalau nggak ada pagar pinggirnya gitu. Jadi karena meskipun aku nggak punya work in the height, kerja di tempat tinggi, aku tetap bisa karena ada batasnya gitu. Jadi kartu buat kerja di tempat tinggi itu cuma buat kayak di mesin atau di tempat yang membutuhkan harness gitu,
kayak sabuk gitu. Nah jadi kerjaanku ya gitu, kayak bersih-bersih, kebanyakan bersih-bersih sih, kayak misalkan orang kayak ngelakuin apa gitu di atap tapi dia nggak bersihin, terus aku kerjanya yang bersihin. Punya kartu buat kerja di tempat tinggi, jadi aku kadang kerja di bawah kayak motong-motong atap, terus ngukur, terus ngangkat bawa ke temenku, gitu-gitu sih kerjaannya. Dan kadang ngukur, kadang ngedrill, pokok kerjaan yang nggak beresiko gitu. Karena juga aku nggak ada pengalaman yang terlalu banyak. Itu pertama kali aku kerja di konstruksi, jadi supervisor, bos atau teman-teman aku tuh kayak mengerti. Jadi kalau ada kerjaan yang beresiko, menurut aku beresiko, itu nggak aku lakuin sendiri, masih ada orang kayak 1 orang atau 2 orang buat nemenin aku. Karena ya itu tadi, kerja di konstruksi Australia itu mementingkan safety gitu. Sebelum ngelakuin apa-apa, itu yang pertama dipikirkan itu adalah safety. Yang terakhir aku bahas gaji juga. Tadi yang pertama aku udah nunjukin gaji payslip aku dapat berapa. Nah aku sini juga mau jelasin, karena tadi aku kan udah bilang aku nggak ada training khusus, maksudnya aku bukan lulusan dari sekolah yang bukan lulusan dari kayak kelas konstruksi, lulusan konstruksi, pokok bertentangan dengan konstruksi. Aku bukan lulusan itu, jadi aku cuma punya WK doang, dan aku nggak punya banyak experience, pengalaman, dan aku nggak punya beberapa tiket yang perlu gitu, kayak perlu kerja di konstruksi gitu, aku nggak punya. Jadi aku punya WK doang, itu kayak pengaruh di gaji juga. Jadi gaji aku tuh kayak dapat setengah dari yang lainnya gitu loh. Jadi gaji yang aku dapat itu, aku dapat $27 per jamnya. Dan yang lainnya, karena aku disitu muda sendiri ya, kebanyakan orang sana udah umur 35, 40, 25 gitu. Aku sendiri yang paling muda, dan menurutku sih gajiku beda sendiri itu nggak masalah ya buat aku. Itu udah kayak udah besar juga, menurut aku itu udah besar. Jadi guys, gajinya tuh menurut aku udah besar ya. Aku dapat $27 per jam, itu sekitar segini. Tapi orang-orang yang lebih pengalaman dari aku, yang punya banyak, yang punya sertifikat, yang punya tiket, beberapa tiket, yang pokoknya experience-nya udah banyak, itu dapatnya sekitar 45 atau $50 per jamnya, itu sekitar segini. Nah kalian bisa ngeliat sendiri perbedaannya tuh dari setengah gaji orang lain gitu kan. Aku dapatnya setengah, tapi menurut aku itu udah termasuk besar sih, karena lihat dari diri aku sendiri, aku belum ada experience, aku belum punya banyak tiket, aku belum punya banyak sertifikat gitu kan. Karena kata temanku, semakin banyak aku punya tiket, semakin banyak aku punya experience, dan semakin lama aku kerja di konstruksi, itu semakin besar gajinya. Dan kalian itu kayak lebih dipertimbangkan gitu. Misalkan kan aku sekarang udah selesai kerja di konstruksi karena bangunannya itu udah hampir selesai. Jadi dan aku di sana kerjanya casual, bukan full time. Jadi yang dipertimbangkan itu yang full time, yang experience-nya banyak, dan punya sertifikat gitulah, yang masih bertahan di sana gitu. Tuh, jadi menurutku meskipun gajinya kecil, kadang aku juga kerjanya itu beda-beda. Kadang 10 jam per jam, kadang 8 jam gitu, kadang lembur gitu. Pokok beda-beda lah tiap hari, jadi uangnya juga beda-beda. Yes, itu tadi seputar aku kerja di konstruksi. Dari awal aku nunjukin payslip aku, kenapa aku bisa kerja di sana, terus pengalaman aku kerja di sana, terus apa itu wildcard, aku jelasin beberapa. Nah buat kalian, jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi aku bisa kayak membuat mungkin part 2 nya nih dari pertanyaan kalian yang masih kalian bingungkan. Kalian bisa tulis di kolom komentar, jadi aku bisa buat di video selanjutnya. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini buat teman-teman selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share ke semua sosial media kalian. So I'm Gio and bye bye.